Selamat pagi. Ada komen dari Sabran. Ya, Pak, metode yang sampean ajarkan itu untuk orang pekerja kantoran saja. Ya monggo, silahkan, tidak masalah. Ya, tapi kalau mau bicara masalah hidup itu sama. Kamu hidup, saya hidup. Ya, kerja apapun kamu memiliki kehidupan. Kamu punya waktu 24 jam, saya juga punya waktu 24 jam. Kamu punya otot, saya juga punya otot. Itu aja. Kalau kita pekerja lapang, jangan diajari metode sarapan jam 1, gak guna. Kita pergi harus sarapan karena perlu energi. Ya monggo, silakan. Kan saya nggak maksa. Kamu sarapan nggak sarapan kan saya nggak tahu. Ya, urusannya urusanmu, bukan urusan saya. Saya kan hanya memberitahukan, mengajarkan bagaimana mensiasati hidup supaya ketika kita usia tua, kita tetap sehat. Kan saya mengajarkan seperti itu. Tidak melarang. Tidak melarang. Apa coba toh? Urusanku apa ngelarang sampean makan, mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam. Urusanku apa? Loh, duitmu, cangkemmu. Tenggorokanmu, lambung lambungmu, ususmu. Lala apa kok aku ngelarang kon makan kowe? Ya, meh nguntal apa ya sak karep-karepmu, enggak urusanku. Kowe meh kerja apa kan pilihanmu. Segoblok-gobloknya manusia kan memang harus kerja. Secacat-cacatnya manusia kan memang harus bekerja untuk menghasilkan uang. Tujuan hidup adalah ekonomi. Ingat baik-baik omongan saya. Tujuan hidup itu adalah ekonomi. Celaka kalau kamu sudah membangun hidup, memiliki hidup tapi tidak memiliki ekonomi yang benar. Itu celakamu. Bukan celakaku, masing-masing bertanggung jawab. Kasar nih omongan saya nih. Karena apa? Karena udah banyak yang komen seperti ini tetapi tidak pernah menyadari apa yang dikomen. Gitu. Kamu mau makan apa saja bukan urusan saya, Bos. Ya, kamu mau makan jam 6 pagi, kamu mau makan jam 5 pagi, kamu mau makan jam 8 pagi, kamu mau makan jam 1 siang, kamu mau makan jam 4 sore, jam 7 malam, jam 12 malam, urusanmu. Saya nggak ikut campur. Saya hanya memberikan pembelajaran bagaimana cara menjalani hidup sehat. Ketika kamu masuk dalam usia tua, kamu tidak menghabiskan hartamu yang kamu cari puluhan tahun. 10 entah 20 tahun kamu cari. Orang yang pensiun hari ini, dia harus mencari kerja lagi untuk membuat hidupnya dia. Hanya untuk nyukupi makannya. Kamu pikir sendiri itu. Ya. Itu kamu harus pikir sendiri itu. Banyak orang tua yang hari ini menderita dan anaknya tidak mau ikut campur untuk kesehatan orang tuanya. Nah, kamu harus mikir sendiri tuh. Kenapa ya? Karena glojoh ketika masa mudanya dia tidak urusan. Mau makan apa aja diembat. Ingat loh, tubuhmu itu adalah tubuh yang berhubungan dengan metabolis. Tubuhmu itu adalah tubuh yang berhubungan dengan regenerasi sel yang dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Nah, kalau kamu tidak mau peduli dengan sel tubuhmu sendiri, kan urusan-urusanmu, bukan urusan saya, Bos. Ya, tidak ada yang melarang kamu mau makan jam berapapun, ya. Mau kerja apapun itu hakmu, urusanmu dan kewajibanmu. Yang milih kerja itu kan kamu. Kamu sendiri yang milih kerja seperti itu. Ya kok kamu komplain sama saya? Ya komplain sama dirimu sendiri. Kenapa kamu dapat kerja seperti itu? Jangan komplain sama orang lain dan jangan menyalahkan orang lain, Bos. Ya, kalau memang kamu harus makan ya makan aja kan mulut-mulutmu. Tidak ada urusan sama orang lain. Tidak ada urusan dengan saya. Tinggal skip aja konten saya. Tidak perlu didengerin. Kalau kamu terpengaruh dengan konten-konten saya, berarti kamu tidak punya pendirian. Imanmu tidak teguh. Ya, imanmu terlalu cetek gitu namanya itu. Ya, masa iman kalah sama punya iman, punya keyakinan kalah sama tetangga, nggak masuk akal kamu ini. Ya skip aja. Kalau kamu terpengaruh dengan omongan saya, skip aja. Omongan saya hanya untuk orang-orang yang memikirkan bagaimana dia menjalani kehidupan dan kemudian dia sehat ketika dia pensiun. Nah itu aja, yang simple seperti itu. Kalau enggak apa-apa, skip aja, enggak penting. Ya, enggak perlu nasihatin saya kayak begini. Tak tantang sekarang.
Ya, karena kamu komen di konten saya, makanya tak tantang dengan VT saya langsung ini. Ya, nah ini akun VT saya ini mau dikhususkan buat yang tanya doang boleh, mau dipakai untuk pertimbangan buat teman-teman yang ikut mendengarkan juga boleh. Ya, monggo silakan, karena masing-masing punya keputusan diri. Ya, keputusan Anda berhubungan dengan diri Anda, bukan dengan saya. Keputusan saya berhubungan dengan diri saya. Nah itu dia. Dan ketika saya memutuskan, saya udah menghasilkan ini. Nih, saya udah menghasilkan diri saya seperti ini. Dan saya sehat. Gitu. Dan satu lagi, saya mau ngomong satu hal. Hidup ini ada hukum. Namanya hukum kompensasi. Kompensasi selalu berpihak kepada yang dizolimi. Kompensasi selalu berpihak kepada yang rajin. Kompensasi selalu berpihak kepada yang memperjuangkan. Itu namanya kompensasi. Nah ini ada hukumnya nih, namanya hukum alam. Salah satu hukum alam itu adalah hukum kompensasi. Kalau tidak salah dia adalah hukum ke-8 atau ke-9, saya lupa itu. Ada 12 hukum alam. Salah satunya hukum kompensasi itu. Nah kamu dari komenmu itu kan kamu komplain ini. Nah, berarti kompensasi udah lepas dari hidupmu tuh. Kamu tidak mendapatkan kompensasi apapun tentang apa yang kamu perjuangkan. Karena apa yang namanya kompensasi itu diberikan ketika orang itu memiliki keikhlasan. Seperti saya ini. Ya, saya ikhlas untuk apa? Saya mengatur diri saya untuk tidak makan. Makanya saya tidak mendapatkan kesembuhan ketika saya melihat orang lain makan enak, ya. Apa itu yang enak? Nasi pecel itu kan enak, saya hanya makan pecelnya saja. Nasi mangut itu kan enak, saya hanya makan mangutnya saja. Nah Tuhan kasih kompensasi saya punya kesehatan yang mumpuni luar biasa, sehingga saya bisa berhenti makan OPAT gitu. Saya tidak meracuni tubuh saya dengan OPAT. Kayak gitu tuh. Terus kemudian orang korupsi itu enak. Orang korupsi itu enak. Tahu-tahu punya duit banyak, bisa pembelian ini, bisa pembelian itu. Nah saya tidak mau ikut korupsi. Nah kayak gitu tuh. Saya menghasilkan dari keringat saya sendiri. Nah itu dia tuh. Ya, makanya kompensasi ini tuh hebat sekali. Banyak macamnya. Kalau kamu bisa mendapatkan kompensasi itu, wah luar biasa. Cuman masalahnya kalau lihat komenmu ini kan, kamu udah menempatkan dirimu menjadi orang yang terzolimi banget itu. Baik, kompensasinya kabur. Sorry ya, maaf. Bukan bermaksud merendahkan, tapi ini menjadi sebuah pembelajaran. Jadi memang saya ngomongnya ngelantur, bacot begini, ya kasar. Tapi memang cara itulah yang membuat bisa masuk ke dalam alam bawah sadar yang namanya manusia. Karena kalau binatang mau dikasari kayak apa, nggak akan masuk. Ya, tapi kalau manusia, cara memasukkan sesuatu informasi dan nyangkut di alam bawah sadar, ya mau nggak mau dengan cara-cara yang saya sampaikan sekarang ini, atau dilihat di video-video saya, baru itu menjadi sebuah gitu ya. Nah itu caranya seperti itu ya. Monggo sekali lagi direnungkan apa yang saya ngomong ya. Berkenan boleh, enggak juga enggak apa-apa, kan masing-masing orang punya keputusan. Berkenan boleh, enggak juga enggak apa-apa, kan masing-masing orang punya kewajiban dan haknya masing-masing. Dan kamu kan dikasih akal untuk memikirkan ini masuk apa keluar, ini diterima apa tidak. Itu keputusannya ada di dalam dirimu masing-masing, bukan di saya. Ya, jadi tidak perlu komplain sama saya. Komplain sama dirimu aja dulu. Karena yang memutuskan dirimu sendiri, bukan saya. Dan yang jelas, kamu tidak sarapan, kamu tidak makan malam, tidak mati, tapi tambah sehat. Itu aja kata kuncinya, ya. Monggo diputuskan sendiri. Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Sampean monggo silahkan diputuskan apa yang mau sampean pedulikan, ada di dalam diri sampean sendiri. Ya, gitu ya. Just sehat selalu dengan minum racikan macin, tidak sarapan, jam 11 makan telur, tidak makan malam, dan jam makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Yang terbaik kalau kamu bekerja sehat, jam 1 makan, jam 6 makan, selesai. Itu yang paling masuk akal kalau kamu bekerja di lapangan. Tapi kalau kamu bisa jam 11 makan telur, jam 4 sore makan, tidak sarapan, dan tidak makan malam, ya top banget.
badan tuh sehat banget.